Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Kyo-wen. Saat pagi menjelang, Kyo-wen membangunkan neneknya yang tidak seperti biasanya. Namun, sang nenek tidak merespon sama sekali. Para tetangga yang menyadari jika sang nenek telah meninggal dunia, segera menelpon jasa kremasi jenazah untuk mengurusnya. Scene lalu berpindah ke mas-mas gangster. Dia bernama Mo San-mei. Hidupnya yang sejak muda sudah jadi preman tentu akan sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Terpaksalah dia pun melanjutkan pekerjaan orang tuanya yang membuka jasa kremasi jenazah ini. Di hari pertamanya dia bekerja, dia dibantu oleh rekan setianya untuk mengurus segala keperluan. Dan klien pertama yang akan dia tangani adalah nenek Kyo-wen. Ketika San-mei dan rekannya mulai bekerja, Kyo-wen yang masih kecil dan belum mengerti apa-apa memilih bersembunyi di dalam lemari. Diam-diam dia mengintip semua prosesi itu. Namun karena tidak tahan melihat neneknya disentuh, Kyo-wen berpikir jika neneknya sedang disakiti. Melihat itu, pamannya pun membawa Kyo-wen ke rumah tetangga agar tidak membuat kegaduhan. Setelah selesai merias jenazah, keluarga mengadakan prosesi penghormatan terakhir untuk nenek Kyo-wen. Lilin-lilin dinyalakan dan doa-doa dipanjatkan dengan kusyuk. Di tengah suasana yang sedih, Kyo-wen hanya bisa melihat dari kejauhan bersama temannya. Dia lalu diceritakan temannya bahwa sang nenek telah dimasukkan ke dalam peti mati dan akan segera dikremasi. Lalu dia akan menjadi abu yang tidak dapat dia lihat lagi. Kata-kata itu pun membuatnya marah. Lalu Kyo-wen melompat keluar dan berlari mengejar mobil jenazah yang membawa sang nenek. Namun, mobil itu terus melaju meninggalkannya. Singkat cerita, San-mei telah selesai bekerja dan pulang ke rumah. Keluarganya ini memiliki toko sederhana yang menyediakan peralatan dan jasa untuk pemakaman. Ayahnya yang sudah tua lalu menyerahkan sertifikat toko itu dan memintanya melanjutkan bisnis keluarga. Meskipun merasa berat dengan tanggung jawab itu, San-mei tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di toko, San-mei memutuskan untuk menemui pacarnya. Dalam perjalanan, dia melihat cucu nenek tadi berbicara dengan seseorang di pinggir jalan. Namun, dia memilih untuk tidak berhenti dan menganggap itu bukan urusannya. Sesampainya di rumah sang pacar, awalnya San-mei masuk dengan santai. Namun seketika dia dikejutkan jika ada pria lain berada di kamar pacarnya. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Pacarnya yang panik berusaha melerai. Sang pacar mengungkapkan bahwa dia sedang hamil dan anak itu adalah hasil hubungannya dengan si selingkuhan. Mendengar pengakuan itu, San-mei hanya bisa terdiam. Itu berarti mereka telah putus dan cintanya dicampakkan begitu saja. Hatinya penuh dengan rasa sakit. Dia kembali ke tokonya dan ingin menyendiri. Namun saat tiba di toko, dia mendapati Kyo-wen telah menunggunya. San-mei yang masih diselimuti patah hati hanya menjawab jika neneknya sedang dikremasi. Kyo-wen yang tidak memahami hal itu terus memaksa agar neneknya dikembalikan. Kyo-wen yang terus berontak membuat toko San-mei menjadi berantakan. Rak-rak jatuh dan barang-barang berserakan. San-mei yang sudah tidak tahan lagi lalu membawa Kyo-wen keluar dengan kasar. Namun ternyata Kyo-wen tidak menyerah. Hingga waktu berganti malam, Kyo-wen masih bertahan di depan toko. Bahkan hujan pun tidak bisa menghentikannya. Malam itu Kyo-wen masih berusaha mencari neneknya. Sementara Paman Wu datang menyusul Kyo-wen. Namun hari itu Paman Wu memiliki urusan penting dan harus pergi ke Beijing. Dia pun menitipkan Kyo-wen kepada San-mei dan temannya. Sebelum pergi, Paman Wu meninggalkan uang dan memohon agar mereka menjaga Kyo-wen selama 3 hari. Awalnya San-mei menolak. Dia seorang bujang dan tidak punya pengalaman untuk merawat anak kecil. Tetapi tiba-tiba
temannya merasa iba pada Kyowen dan akhirnya pun setuju untuk menjaga gadis kecil ini. Melihat Kyowen yang kelaparan, mereka pun memasak pop mie geledek untuknya. Setelah makan, mereka mencoba menghiburnya dengan bermain mahjong. Dan jangan remehkan skillnya. Meskipun dia masih kecil, tapi skillnya mampu menang beberapa kali. Walaupun dia terlihat ceria, kesedihan Kyowen terlihat sekali di wajahnya. Setelah selesai bermain, mereka pun istirahat. Namun malam itu, Kyowen tanpa sengaja mengompol dan membasahi tempat tidur. Samne tidak marah mengetahui hal itu. Dia lalu mengambil spraynya dan memasukkan ke mesin cuci. Keesokan paginya, Samne mendapatkan telepon dari sang kakak yang memintanya untuk segera datang ke kantor administrasi dengan membawa surat toko. Saat mencari surat itu, dia baru keinget jika surat itu ada di spray yang dia cuci. Alhasil, surat itu pun sudah basah, lepek, dan rusak. Untungnya petugas administrasi mau membantu memulihkan dokumen itu. Namun ya, mereka memberitahu jika prosesnya akan memakan waktu hingga 1 bulan. Setelah menyelesaikan urusan itu, Samne pergi ke rumah sakit untuk mencari klien dan menawarkan bisnis rumah dukanya ini. Di sini dia berhasil mendapatkan keluarga yang baru saja kehilangan anaknya. Singkat cerita, Samne dan tim sudah siap di lokasi upacara dan Kyowen juga ikut di sana. Saat upacara pemakaman berlangsung, Kyowen yang menunggu di mobil melihat peti jenazah dan mengira jika sang nenek ada di dalamnya. Dia lalu keluar dari mobil dan mencari di setiap ruangan sambil memanggil sang nenek. Teriakannya pun membuat para tamu yang hadir jadi merasa terganggu, hingga Kyowen harus dipaksa keluar oleh satpam. Samne yang tidak bisa lagi menahan kesabarannya, lalu memarahi Kyowen dengan nada yang keras. Samne mengatakan bahwa nenek Kyowen telah dibakar dan sekarang hanya tinggal menjadi abu. Mendengar kata-kata itu, Kyowen merasa sangat terpukul. Dia menangis terseduh-seduh dan memanggil neneknya yang telah tiada. Malam harinya, ketika Samne terbangun karena kepikiran Kyowen, dia tidak menemukan Kyowen di dalam rumah. Dengan panik, dia pun keluar untuk mencarinya. Akhirnya, dia menemukan Kyowen yang ternyata sedang duduk di luar, memandangi bintang sambil mendengarkan rekaman suara sang nenek. Pemandangan itu pun membuat hati Samne ikutan sedih. Walaupun dia mantan gangster kejam, namun tetap saja hati manusia tetaplah lemah. Dia pun mulai menyesal atas kemarahan sebelumnya yang sudah memarahi Kyowen terlalu keras. Namun pagi harinya, Kyowen ternyata membuat masalah lagi. Dia malah melukis tempat abu milik klien mereka. Melihat ini, Samne pun semakin pusing dan tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada kliennya. Namun tanpa diduga, mereka justru senang karena lukisan Kyowen terlihat sangat tulus. Mereka merasa terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga tidak bisa memberikan cinta yang tulus pada anaknya. Orang tua itu juga berpesan pada Sanmei agar terus memberikan waktunya pada sang anak. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu. Paman Wu kembali dari Beijing dan meminta Samne mengantar Kyowen pulang. Namun ketika tiba di rumah, Samne mendengarkan Paman Wu sedang berdebat dengan istrinya yang tidak ingin mengasuh Kyowen. Tanpa banyak bicara, dia pun membawa Kyowen kembali bersamanya. Meskipun dia tahu ini hanya akan menambah masalah pada hidupnya. Di perjalanan pulang, mereka berhenti untuk makan bersama. Saat itu, Samne memintanya untuk berhenti bertanya soal nenek dan mengikhlaskan kepergiannya agar tenang di surga. Namun, Kyowen yang merasa tidak dipahami malah pergi meninggalkan rumah. Samne yang semakin pusing merasakan tingkah bocah satu ini kembali mencarinya.
Beberapa saat kemudian, dia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah Kyoen yang memintanya datang ke sebuah taman. Di taman itu, Kyoen memperkenalkan seorang kakek bernama Tuan Liu, yang ternyata dia adalah teman lama neneknya. Tuan Liu menyampaikan permintaannya pada Samney, yaitu dia ingin mengadakan upacara kematian untuk dirinya meskipun dia masih hidup. Awalnya Samney dan temannya menganggap permintaan itu tidak masuk akal, jelaslah dia pun langsung menolaknya. Namun setelah Tuan Liu menawarkan bayaran yang cukup besar, mereka yang sedang kesulitan uang akhirnya menyetujui permintaan itu. Acara kremasi Tuan Liu berlangsung seperti yang direncanakan. Namun, suasana pun berubah tegang ketika anak-anak Tuan Liu datang ke lokasi. Mereka terkejut mendapati ayah mereka yang masih hidup mengadakan acara seperti itu dan merasa ayah mereka sedang dihina. Mereka pun melaporkan kejadian itu ke polisi. Di kantor polisi, Tuan Liu menjelaskan bahwa acara ini diadakan atas permintaan Kyoen. Dan alasannya karena dia ingin membantu Samney yang punya masalah keuangan. Penjelasan Tuan Liu membuat semua orang terdiam. Saat di rumah, ayah Samney marah besar. Dia sangat malu dengan perbuatan anaknya. Kyoen yang merasa bersalah karena kehadirannya selalu membuat kekacauan akhirnya menangis terseduh-seduh. Namun Samney menenangkan gadis kecil itu. Dia mengatakan bahwa semua bukan salahnya. Tak lama setelah itu, dia pun menyuruh Kyoen beristirahat dan berharap bisa mimpi indah dan berjumpa dengan mendiang neneknya. Keesokan harinya Paman Wu mendatangi Samney dengan usulan untuk memasukkan Kyoen ke taman kanak-kanak. Dia bahkan meminta Samney mengadopsi Kyoen agar hidupnya jadi lebih terarah. Samney meskipun tidak sepenuhnya yakin, dia akhirnya setuju dan mulai mengurus hak asuh Kyoen. Namun pengadilan menolak permohonan itu karena status Samney yang belum menikah. Tak ingin menyerah, Samney pun mendatangi temannya yang bernama Kyanwoo yang ternyata baru saja menikah. Dia meminta pasangan itu untuk membantu menjadi wali Kyoen. Dengan dukungan mereka, Kyoen pun akhirnya resmi masuk ke sekolah. Pada hari pertama sekolah, Kyoen merasa tidak nyaman dan enggan belajar. Samney dengan sabar membujuknya untuk mencoba, dan akhirnya Kyoen pun menurut. Saat menjemput Kyoen, Samney memberikan hadiah berupa jam tangan. Namun Kyoen terlihat kurang senang, justru dia meminta agar jam tangan neneknya yang rusak bisa diperbaiki. Samney yang tidak tega melihat Kyoen sedih, berjanji untuk memperbaiki jam itu keesokan harinya. Di balik semua kerumitannya, Samney mulai menyadari bahwa Kyoen perlahan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Suatu hari, Samney tiba-tiba didatangi oleh mantan pacarnya yang meminta bantuan untuk menangani jenazah si selingkuhan yang meninggal dalam sebuah kecelakaan. Hatinya yang belum sembuh dari patah hati memilih untuk menolak mengurusnya. Namun, Kyoen yang polos malah akan meminta biar ayah Samney saja yang mengurus. Karena tak mau dianggap kerjanya tidak profesional, Samney pun akhirnya setuju dengan pekerjaan itu. Setelah merapikan jenazah, tiba-tiba dia mendengar kabar jika ayah Samney jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan belum cukup sampai di situ, Samney yang sedang di rumah sakit malah mendapatkan telepon dari sekolah yang melaporkan perilaku kurang baik dari Kyoen. Begitu tiba di sekolah, gurunya menjelaskan bahwa Kyoen membutuhkan bimbingan lebih serius karena lingkungan rumahnya yang penuh dengan kesedihan telah mempengaruhi kondisinya. Mendengar penjelasan itu, Samney pun segera meminta Kyoen untuk meminta maaf kepada wali murid lainnya atas kelakuan Kyoen yang kurang baik selama ini. Di sisi lain, Samney tidak menyerah dan terus mencari tempat yang bisa membantu memulihkan data suara sang nenek Kyoen. Setelah mencoba beberapa tempat, akhirnya dia pun berhasil menemukan tempat tukang servis hingga jamnya bisa kembali dibetulkan.
Ketika Kyawen datang ke rumah, dia sangat terkejut menemukan Samne yang memberikan kejutan ulang tahun untuknya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Samne memberikan hadiah yang jauh lebih berharga, yakni rekaman suara nenek Kyawen yang telah berhasil dipulihkan. Tersentuh dan merasa berterima kasih, Kyawen pun langsung memeluk Samne dengan erat. Dia pun menangis haru atas pengorbanannya yang begitu besar demi bisa membahagiakannya. Keesokan harinya, saat Samne sedang mengantar Kyawen ke sekolah, dia didatangi Paman Wu dan seorang wanita yang mengaku dia adalah ibu kandung dari Kyawen. Samne masih tidak percaya dan menganggap wanita ini hanya mengaku-ngaku saja. Haifei pun berusaha meyakinkannya dengan mengatakan bahwa Kyawen memiliki tanda lahir di kaki dan bahkan berniat untuk melakukan tes DNA. Namun Samne tidak percaya dan memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Di rumah, saat Samne sedang menyisir rambut Kyawen, dia tanpa sengaja melihat tanda lahir itu. Seketika, pikirannya pun dipenuhi keraguan dan kebingungan. Samne mulai gelisah dan mencoba menenangkan dirinya. Ketika dia keluar rumah, dia melihat Haifei ternyata mengikuti dan berada di depan rumahnya. Di sini Haifei memohon agar anaknya bisa dia rawat. Samne yang sudah terlanjur menyayangi Kyawen merasa sulit untuk melepaskannya. Dia pun akhirnya meminta beberapa hari lagi untuk bisa bersama Kyawen. Di saat sedang makan bersama, Kyawen memberitahukan jika ada event quality time dengan orang tua yang diadakan di sekolah besok pagi. Dan dia meminta Samne datang sebagai orang tuanya. Samne tentu senang dan hadir ke sekolahnya. Dia mengikuti bermacam-macam lomba yang diadakan yang justru membuat mereka jadi sangat kompak. Saat lomba melukis berlangsung, Kyawen menggambarkan sosok ayah yang selama ini sangat dia rindukan. Dan itu adalah wajah Samne. Dia pun hanya bisa terdiam dan sangat terharu. Dan tiba-tiba, Kyawen berbisik pelan dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Samne pun menangis. Tak lama, Kyawen memeluknya dengan tulus seolah mengungkapkan rasa terima kasih dan sayangnya. Dan itu adalah momen yang sangat berharga bagi keduanya. Malam itu sebelum tidur, Samne berpesan kepada Kyawen agar tidak pernah melupakannya dan memintanya menghafal alamat rumah. Kyawen yang hari itu quality time seharian tampak kelelahan dan akhirnya tertidur di lantai. Namun di saat itulah dia harus berpisah dan merelakan Kyawen kembali diasuh ibu kandungnya. Dengan berat hati, Samne pun memindahkannya ke dalam mobil milik Haifei bersama dengan barang-barang kesukaan Kyawen. Dia juga menyelipkan sedikit uang untuk diberikan kepada Kyawen, berharap itu bisa membantu dalam mengasuhnya. Namun, Haifei menolak uang itu dengan tegas. Samne yang memaksa memberikan uangnya malah membuat keduanya saling ribut. Karena percakapan mereka cukup keras, Kyawen pun terbangun dan melihat dirinya berada di dalam mobil orang asing. Dengan ketakutan dia memohon untuk segera diturunkan. Dia berontak dan terus memanggil-manggil ayah dengan penuh tangisan. Melihat Kyawen yang menangis, Samne tidak tega dan langsung mengejar mobil itu. Dengan hati yang hancur, dia berlari di tengah hujan yang semakin deras. Meskipun Samne berusaha sekuat tenaga, namun mobil itu semakin menjauh dan menghilang. Di sisi lain, rekan kerja Samne yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa menahan kekecewaannya. Dia melihat Samne yang begitu terluka karena tak rela melepaskan Kyawen. Dalam kesedihannya, Samne hanya bisa memeluk boneka milik Kyawen. Dia pun menangis tanpa bisa mengungkapkan betapa beratnya perasaan yang sedang dia alami. Rasa sakit itu pun semakin dalam ketika Samne mendapatkan kabar buruk jika ayahnya baru saja meninggal.
Ternyata sebelum meninggal ayah Samne meninggalkan wasiat. Samne pun bertekad untuk memenuhi pesan terakhir ayahnya yang meminta agar abu sang ayah disebarkan ke laut. Ketika Samne berusaha melaksanakan wasiat itu, sang kakak yang tidak terima dengan keputusannya langsung mengejarnya. Namun Samne langsung berlari menuju pantai tempat Samne hendak melakukan perpisahan terakhir dengan sang ayah. Setelah upacara perpisahan dengan ayahnya selesai, Samne menerima telepon dari Haifei yang memberikan kabar mengejutkan, yang ternyata Xiaowen telah kabur. Perasaan cemas pun langsung menyelimuti Samne. Tanpa pikir panjang, dia bersama teman-temannya langsung mencari ke setiap sudut kota dan berharap bisa menemukan gadis kecil ini. Namun, meskipun sudah mencari seharian, mereka tidak juga menemukan jejaknya. Hingga akhirnya dengan perasaan frustasi mereka pun memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Samne tiba-tiba mendengar suara Xiaowen memanggil namanya dari luar. Sanggu! Dengan hati yang berdebar, dia pun langsung berlari keluar dari mobil dan melihat Xiaowen berdiri di depan pintu rumah. Anak kecil ini tampak begitu kelelahan, tapi dia berkata, Mendengar kata-kata itu, hati Samne sangat terharu karena Xiaowen memilih tinggal bersamanya. Tanpa ragu, dia pun memeluk Xiaowen erat-erat. Perasaan lega dan bahagia pun menjadi satu. Akhirnya mereka kembali bersama. Di akhir film, Haifei yang sempat menelantarkan Xiaowen harus rela jika anaknya memilih tinggal bersama ayah angkat. Meskipun begitu, hatinya yang sangat rindu mencoba datang mengunjungi rumah Sanmei dan membawakan makanan untuk anaknya. Sanmei yang tahu jika tak baik memisahkan hubungan ibu dan anak, lalu memanggilnya dan menawarkan sesuatu yang tidak terduga, yaitu mengajaknya bergabung dalam bisnis rumah duka dan tinggal bersama di rumahnya. Tentu Haifei menerimanya dengan senang hati, karena itu berarti segala kesalahannya selama ini terhadap Xiaowen bisa dia tebus dengan kembali menyayangi dan merawatnya. Akhir kata, tidak ada orang tua yang sempurna. Yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan ketulusan dalam merawat dan mencintai. Dan film pun tamat.